Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya seorang tawon raksasa. Tapi yang saya akan kupas adalah sarang tawon raksasa jadi-jadian. Saat itu ada seseorang yang sedang berjalan. Kebetulan di pohon yang ada sarang tawon yang Anda lihat di video ini. Di bawahnya adalah jalan raya. Dikejutkan dengan adanya sarang jadi-jadian di antara lingkungan yang ada di sarang yang ada. Kalau yang di Pampang yang ada di sini di video adalah sarang yang pada umumnya, tapi cukup besar juga. Yang kita bicarakan adalah sarang tawon atau rumah tawon jadi-jadian. Kalau kita kembali masalah, telah diketahui oleh seseorang yang kebetulan sedang berjalan. Ada suara yang berbeda daripada tawon pada umumnya. Si orang tersebut penasaran, lantas dia melihat ke atas. Dia merasa bingung dan takut. Menurut dia katanya, kok sarang beda banget. Lebih besar 4 kali lipat daripada sarang tawon yang ada. Sarang tawon yang ada termasuk udah besar menurut dia. Tak ketahuannya beda. Akhirnya orang tersebut buru-buru pergi memanggil beberapa orang. Kebetulan memang nggak jauh lingkungan rumah penduduk. Tiba-tiba ada salah satu sesepuh hadir. Menyapa, ada apa nak? Itu pak, di atas ada sarang tawon. Lantas si bapak menjawab, itu memang biasa. Bukan itu ada lagi pak, lihatin, perhatikan pak. Beda daripada yang biasanya tuh, lebih besar. Bisa 4-5 kali lipat gedenya. Udah gitu yang keluar tawonnya beda juga. Lebih besar. Itu yang bikin penasaran. Lantas tiba-tiba ada sesepuh hadir. Kebetulan orang tersebut agak paham tentang masalah dunia gaib. Sesepuh mengatakan, hati-hati, saya sudah mengetahui hal itu. Ternyata ada yang mengetahui. Siapa yang mengetahui tadi pertama? Salah satu orang penduduk yang pertama melihat. Saya pak, saya bertanya yang lain, bisa melihat nggak? Enggak. Memang betul kata sesepuh tadi. Sarang jadi-jadian hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan. Bahkan orang biasa pun bisa terjadi melihatnya, seperti contoh si bapak tadi. Yang lainnya nggak melihat. Jadi kalau hal sesuatu gaib, kalau dia tidak mau menampakkan diri kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu maunya seperti itu. Sekalipun orang awam bisa saja diketahui, tapi tidak keseluruhan orang mengetahui. Demikian saudara-saudara. Insya Allah saya akan bantu, karena saya sudah cukup lama, beberapa hari yang lalu saya melihat. Sampai sekarang pun masih ada, bahkan si abang ini melihatnya. Mudah-mudahan ya saya akan bisa membantu hal itu. Setelah beberapa hari kemudian, yang tadi dikatakan sesepuh lingkup mengatakan bahwasanya saya telah berkomunikasi dengan penunggu sarang tawon jadi-jadian. Di situ kalau kita hitung ribuan tawon jadi-jadian yang ada, jangankan tawon jadi-jadian,
tawon yang biasa pada umumnya aja. Dia jenis rumah tawon yang ini yang kita lihat di video aja membahayakan, bisa mematikan manusia. Apalagi kalau kita bicara masalah sarang tawon, jadi-jadian, terlebih tawon itu berbeda lebih besar daripada tawon pada umumnya, melebihi daripada besarnya burung dara. Lantas semua warga yang mendengarkan, serem juga ya, gimana kalau matok kita? Lantas seorang sesepuh yang punya kelebihan memberikan masukan kepada sebuah warga yang ngumpul di situ. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tolong dengarkan baik-baik ya. Sarang tawon jadi-jadian ini tidak lepas dari bangsa jin. Bahkan tawonnya lebih besar daripada burung dara, bayangkan saja. Tawon yang biasa aja tuh yang ada di pohon itu akan membahayakan, apalagi yang jadi-jadian. Sekali matok, walau alam, bisa terjadi makan korban. Makanya insya Allah nanti saya akan langsung menemui dia, siapa biangker daripada penunggu sarang tawon jadi-jadian itu. Berapa hari kemudian, seorang sesepuh yang dikatakan dikenal adalah seorang ahli spiritual ruqyah kedapatan salah satu tamu dalam kondisi terburu-buru, entah ada apa. Ternyata dia melaporkan bahwa dianya salah satu orang kesengat salah satu tawon jadi-jadian yang ada di sarang. Dia terbang hingga di orang tersebut yang sedang berjalan. Kebetulan dia tidak sendirian, ada temannya, yaitu temannya yang memanggil seorang ahli ruqyah. Setelah sampai, seorang sesepuh ahli spiritual ruqyah hadir di situ. Ternyata alhamdulillah, setelah sesepuh ahli spiritual ruqyah membuka telapak tangannya, ditiupkan ke bagian yang tersengat kepada orang tersebut. Orang tersebut langsung terbangun. Lantas sesepuh mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, alhamdulillah si bapak ini belum terlambat. Seandainya hitungan menit nggak tertolong, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena dengan adanya sengatan itu, jangankan tawon yang ini, tawon biasa saja kalau nggak cepat tertolong, racun akan menjalar ke seluruh tubuh. Bisa nyampe ke jantung, orang akan mati. Saudara-saudara, tolong sebarkan kepada warga, sementara jangan lewat sini, hindari. Ya, saya akan secepatnya mengusir dia. Gak lama kemudian, tawon yang di atas, tawon jadi-jadian turun salah satu ke atas. Seorang sesepuh mengeluarkan kata-kata, saudara-saudara, coba menghindar, biar saya yang menghadapi. Mereka kabur semuanya menghindar sambil mengawasi melihat sesepuh. Yang sedang dengan seriusnya berhadapan melawan tawon. Ternyata racanya tawon yang ditunggu-tunggu oleh seorang sesepuh tadi. Lantas seorang sesepuh melemparkan sarung seperti sebelumnya. Tawon raksasa, rajanya telah tertangkap, langsung terbakar. Demikianlah saudara kilasan kupasan daripada tawon raksasa jadi-jadian sebesar burung dara.
sharing, untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera selalu, salam kebersamaan, salam persaudaraan.